Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yesino. Saya dari program studi manajemen kelas manajemen A 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal rancangan bisnis dari produk keripik sale pisang Salehoy. Nah, yang pertama ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi pembuatan produk keripik sale pisang Salehoy? Saya menyadari bahwa makanan ringan adalah segmen penting dalam industri makanan dan minuman yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir nih. Hal ini didukung oleh berbagai faktor seperti adanya perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, dan semakin beragamnya pilihan makanan ringan yang tersedia di pasaran. Namun dari banyaknya cemilan di pasaran, tidak sedikit cemilan yang justru malah tinggi gula, mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan kurang sehat jika dikonsumsi secara terus-menerus. Dari kegelisahan itulah saya melihat adanya potensi besar terhadap salah satu cemilan tradisional, yaitu adalah sale pisang. Sale pisang dibuat dari pisang matang yang dikeringkan secara alami sehingga rasa manisnya berasal dari gula alami, bukan pemanis buatan. Cemilan ini bukan hanya lezat, tapi juga mengandung serat dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Namun nih, sayangnya sale pisang ini masih dianggap sebagai cemilan murahan, kuno, dan hanya cocok untuk pasar-pasar tradisional atau oleh-oleh nih guys. Karena dari masalah tersebut saya menciptakan Salehoy. Salehoy merupakan sebuah produk keripik sale pisang yang saya kemas ulang dengan cara yang lebih modern dan lebih fokus mendekatkan diri ke selera anak muda masa kini. Salehoy tetap menjaga cita rasa asli dari sale pisang itu sendiri dan memadukannya dengan varian rasa kekinian seperti matcha, red velvet, dan strawberry. Jadi melalui Salehoy ini saya ingin membuktikan bahwa cemilan tradisional yang kaya manfaat pun bisa tampil lebih menarik dan punya tempat di hati pasar yang lebih luas tanpa kehilangan akar dan nilai gizinya dibanding cemilan yang tidak sehat dan menjamur di masyarakat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari proposal bisnis ini adalah yang pertama, bagaimana Salehoy memasarkan keripik sale pisang agar diminati oleh generasi muda. Yang kedua, strategi apa yang digunakan Salehoy untuk mempertahankan kualitas dan distribusi produk. Lalu, tujuan dari pembuatan proposal bisnis ini adalah yang pertama, menarik perhatian investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan produk keripik sale pisang Salehoy. Yang kedua, menguji strategi dan hasil analisis usaha Salehoy yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dari sudut pandang pihak luar, terutama calon investor dan mitra usaha lainnya. Yang ketiga, mengembangkan rencana bisnis keripik sale pisang Salehoy agar mampu menarik tingkat investasi yang dibutuhkan sekaligus mempertahankan arus kas yang stabil dan sehat dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan riset pasar agar investor dapat mengetahui apakah ada pasar potensial produk camilan tradisional seperti keripik sale pisang. Dan yang terakhir adalah menganalisis potensi pengembangan usaha keripik sale pisang sebagai salah satu produk unggulan UMKM yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro. Lantas manfaat dari proposal bisnis ini adalah lantas apa sih manfaat dari bisnis ini? Manfaatnya yang pertama, membuka peluang kerja baru di bidang produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk makanan ringan, khususnya di bidang keripik sale pisang. Yang kedua, mendorong terciptanya kerjasama antara pelaku UMKM dan petani pisang lokal. Yang ketiga, memberikan ruang evaluasi akademis terhadap pemahaman dan penerapan ilmu kewirausahaan dan hukum bisnis yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang keempat, dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait dalam mendukung pengembangan usaha lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya UMKM ya. Yang kelima, menjadi referensi untuk penyusunan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengembangan produk UMKM atau topik serupa di masa mendatang. Lantas apa sih landasan dari bisnis ini?
Jadi usaha keripik sale pisang Saleho ini mempunyai beberapa dasar hukum yang relevan, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang memberikan pengakuan terhadap pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam pasal-pasal ini disebutkan bahwa setiap pelaku usaha pangan wajib menjamin mutu, gizi, dan keamanan produknya. Salehoy berkomitmen hanya menggunakan bahan alami tanpa bahan pengawet berbahaya. Yang ketiga, Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Label pada kemasan produk Salehoy ini mencantumkan informasi penting seperti komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, informasi nilai gizi, dan nomor izin edar. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UU ini menyederhanakan proses perizinan usaha dan memberikan insentif kepada pelaku UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya secara legal dan terstruktur. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang data tunggal dan pengembangan usaha mikro. Ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa usaha seperti Salehoy tercatat dalam sistem nasional dan dapat mengakses program pemerintah seperti pelatihan, bantuan dana, dan pendampingan usaha. Lalu yang kedua ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam keberadaan Salehoy sendiri yaitu yang pertama, karena adanya krisis identitas produk lokal itu sendiri karena banyak anak muda yang lebih mengenal dan menyukai cemilan impor. Yang kedua, kesenjangan gaya hidup sehat dan pola konsumsi instan yang sedang menjamur di masa kini. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal karena Salehoy melibatkan petani pisang lokal sebagai pemasok bahan baku utama. Lalu, landasan fungsionalis. Landasan fungsional dalam pendekatan fungsionalis yang pertama, dalam pendekatan fungsionalis, usaha Salehoy memegang peran dan fungsi penting dalam struktur masyarakat. Dari ekonomi sendiri, usaha ini memberi nilai tambah pada pisang sebagai komoditas lokal. Dalam fungsi sosial, membuka peluang kerja baru. Dalam fungsi budaya, mengangkat sale pisang sebagai warisan kuliner tradisional. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum bisnis. Bagian pertama, nama dan bentuk usaha. Usaha ini bernama Salehoy. Bentuk usaha ini adalah usaha mikro kecil yang dijalankan secara perseorangan, dikelola dan dimiliki secara penuh oleh saya sendiri, Salsabila Yasino, dan sudah berdiri semenjak tahun 2021. Sebagai bentuk legalitas, usaha ini telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu untuk visi dan misi Salehoy sendiri, visinya menjadi produk camilan lokal yang berkualitas dan dikenal luas sebagai camilan sehat, enak, dan kekinian. Misinya, 1. Mengolah pisang sale menjadi keripik yang menarik, variatif, dan higienis, menawarkan kemasan dan branding yang kekinian agar lebih diterima pasar generasi muda, menjaga kualitas dan konsisten rasa setiap varian produk, mengedukasi masyarakat bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar luas, serta mewujudkan usaha kecil yang mandiri, berkelanjutan, serta membuka peluang kerja di masa depan. Berikut ini ada roadmap bisnis dari Salehoy di tahun 2025, 2026, 2027. Dalam roadmap ini saya bagi menjadi 5 bagian, ada target, operasional, produk, marketing, dan penjualan. Untuk targetnya sendiri di 2025 saya mengharapkan adanya pengujian rasa baru dan aktif mendistribusikan Salehoy itu sendiri. Lalu untuk operasionalnya, saya mengharapkan adanya produksi rumahan skala kecil yang dimana menerima 1 batch PO per hari dan stok produksi untuk perjualan di FEB Mart UNJ. Untuk produk, saya mengharapkan uji coba 3 varian rasa modern kekinian, yaitu varian strawberry, coklat, dan matcha. Untuk marketing, yang pertama itu saya mengharapkan adanya masuk ke marketplace Shopee dan Tokopedia, serta aktif membuat konten IG dan TikTok, serta memulai promosi. Lalu buat konten IG dan TikTok dan mulai promosi. Untuk penjualan, yaitu pertama distribusi ke FEB Mart UNJ serta riset channel reseller. Di tahun 2026 saya mengharapkan adanya branding dan desain kemasan yang lebih profesional.
Untuk di operasionalnya saya mengharapkan mencari bahan baku tetap untuk menjaga kualitas. Dari segi produk saya ingin menambah varian pedas, barbecue, dan rumput laut. Di marketing sendiri saya ingin aktif upload konten di sosial media, kerjasama dengan influencer mikro. Serta di penjualan, aktif menerima reseller baru dan memantau penjualan reseller. Di 2027 untuk target sendiri adalah evaluasi penjualan dan perluasan distribusi penjualan. Untuk produksi diharapkan adanya produksi batch besar dan siap distribusi luar daerah. Untuk produk, adanya evaluasi produk secara rasa dan konsistensi gramnya. Terus untuk marketing, adanya evaluasi engagement konten di sosial media. Dan untuk penjualan diharapkan adanya bisa masuk ke UMKM lokal dan berjualan di event lokal. Salehoi ini terletak di Jalan Ciledug Raya Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan yang ramai dan dekat dengan pemukiman padat, pusat perbelanjaan, dan jalur lalu lintas utama. Untuk produk, Salehoi itu menyediakan 3 pilihan produk. Yang pertama adalah keripik sale pisang original. Ini adalah bentuk paling sederhana dan sesuai dengan otentik dari keripik sale pisang itu sendiri tanpa adanya perasa tambahan. Yang kedua ada keripik sale pisang manis. Sesuai dengan tren pasar yang semakin mengarah ke cemilan kekinian, kita mengadakan rasa matcha, strawberry, coklat, dan red velvet. Selanjutnya ada keripik sale pisang gurih sebagai alternatif dari pilihan manis. Ini menggunakan bumbu gurih seperti keju, balado, barbecue, dan rumput laut. Lalu untuk target pasar dari Salehoi sendiri, Salehoi ini lebih menyasar ke konsumen dari kelompok usia remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau secara geografis, target utamanya dekat dengan lokasi penjualan di Jalan Ciledug Raya Ulu Jami, Jakarta Selatan, dan menargetkan konsumen yang menjalani gaya hidup yang memiliki aktivitas padat, sehingga makanan cemilan instan itu menjadi target utamanya. Dari perilaku sendiri menyasar konsumen yang terbiasa berbelanja secara online serta memiliki kebiasaan mengkonsumsi cemilan di sela aktivitas sehari-hari. Untuk strategi pemasaran sendiri, Salehoi ini dirancang agar mampu bersaing di pasar cemilan modern, yaitu yang pertama dengan menonjolkan keunikan produk nih, karena di mana lagi kalian bisa nemuin keripik sale pisang dengan varian rasa modern seperti coklat, matcha, strawberry, dan bahkan ada varian rasa pedasnya. Lalu kemasan yang menarik dan fungsional serta bisa bertahan hingga 6 bulan. Lalu untuk yang ketiga ada pemasaran online dan media sosial. Kita tahu kalau di zaman sekarang itu arus digitalisasi sangat pesat, apalagi konten-konten di sosial media itu bisa mempengaruhi masyarakat. Jadi Salehoi ingin memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk membangun brand awareness. Yang kelima adanya kerjasama dengan reseller dan toko untuk memperluas jaringan distribusi Salehoi. Yang keenam yaitu program promosi dan paket spesial. Jadi nantinya Salehoi akan rutin mengadakan promo seperti diskon pembelian pertama, bundling paket hemat, serta hampers untuk momen-momen tertentu seperti hari raya atau buat dibawa sebagai oleh-oleh. Nah, untuk analisis kompetitornya ini, saya sendiri menyadari kalau keripik sale pisang merupakan hal yang sudah menjamur di masyarakat dan bukan sesuatu yang baru lagi, karena banyak banget pelaku usahanya di luar sana, baik dalam skala kecil maupun menengah. Namun umumnya produk-produk tersebut hanya menghadirkan rasa sale pisang yang original, sederhana, dan banyak ditemukan di pasar-pasar lokal. Sedangkan Salehoi sendiri memiliki keunggulan yang pertama adanya rasa yang kekinian serta memiliki distribusi yang lebih luas dan fleksibel. Karena Salehoi ini bisa dibeli secara online ataupun akan hadir dalam bazar-bazar UMKM. Yang kedua, adanya pilihan rasa yang lebih variatif dan modern seperti matcha, strawberry, coklat, red velvet, dan pilihan yang pedas seperti barbecue dan spicy. Nah, yang ketiga, adanya kemasan yang menarik
dan bisa tahan lama, sehingga kalau kalian mau makan keripik sale pisang yang garing, kalian bisa cari Salehoi karena pasti garing. Yang kedua ada perpaduan nilai tradisional dan inovasi rasa. Meskipun menghadirkan banyak varian baru nih, Salehoi ini tetap menjaga ciri khas rasa keripik sale pisang yang legit dan gurih sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Selanjutnya ada bab 4, rencana operasional. Jadi yang pertama ada proses produksi. Sebelum melakukan produksi, Salehoi akan menerima pesanan terlebih dahulu dengan sistem pre-order antara 3-7 hari. Ketentuan pembuatan sale pisang dibatasi 3 kilo per batch-nya dengan proses produksi meliputi 1. Pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dipilih untuk membuat keripik sale pisang Salehoi adalah pisang raja yang dikenal memiliki rasa manis, legit, dan tekstur padat, cocok untuk dijadikan sale. Yang kedua, ada pengolahan pisang menjadi sale. Pisangnya telah dikupas, kemudian diiris tipis-tipis secara merata. Setelah itu, pisang dijemur selama 2 hari di bawah sinar matahari langsung untuk mengurangi kadar airnya. Yang ketiga, ada tahap penggorengan. Sale pisangnya sudah kering, kemudian digoreng dalam minyak panas menggunakan teknik deep frying. Proses ini dilakukan dalam suhu stabil agar hasilnya lebih renyah. Yang keempat, pemberian bumbu dan varian rasa. Setelah ditiriskan, keripik sale pisang diberi campuran bumbu sesuai varian rasa yang diinginkan. Salehoi memiliki 2 kategori rasa. Yang pertama, kategori rasa manis yang berisi coklat, matcha, dan strawberry, dan rasa gurih pedas yang ada barbecue dan spicy. Selanjutnya, setelah diberikan bumbu, ada proses pendinginan dan penirisan minyak. Keripik didiamkan hingga suhu ruang agar minyak berlebih itu benar-benar terserap. Yang keenam, ada proses pengemasan. Keripik yang sudah dingin dan kering dikemas dalam kemasan ziplock. Lalu diberi brand, informasi rasa, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan selanjutnya produk siap didistribusikan ke berbagai kanal penjualan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Dalam 1 kali proses produksi, kami menargetkan hasil akhir sebanyak 3 kilo keripik sale pisang siap kemas. Nah, untuk bahan bakunya ini ada bisa kalian lihat di sini, ada pisang raja, tepung beras, tepung terigu, tepung maizena, garam, gula pasir, baking powder, vanila bubuk, air bersih, dan minyak goreng dengan ketentuan takaran sebagai berikut. Selanjutnya ada lokasi dan fasilitas. Untuk lokasi produksi sendiri, Salehoi ini dijalankan dari 1 lokasi yang sama dengan lokasi penjualan, yaitu di Jalan Ciledug Raya Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan efisiensi distribusi penjualan ke warga sekitar, sehingga tuh nggak menambah biaya distribusi lagi dan tidak membebankan modal lebih banyak. Selanjutnya, fasilitas produksi yang ada. Yang pertama ada ruang produksi atau dapur yang merupakan area khusus yang digunakan untuk proses pengolahan mulai dari pengupasan, pengirisan, penjemuran, penggorengan, hingga pembumbuan. Produksi ada ruang pengemasan dan penyimpanan. Produk akan didinginkan, dikemas, lalu disimpan di tempat yang kering dan bersih untuk menjaga kerenyahan produk. Selanjutnya ada etalase untuk penjualan langsung. Bagian ini ada di depan lokasi, tersedia area sederhana dengan etalase produk untuk memajang produk dan melayani pembelian langsung dari konsumen di sekitar. Nah, untuk peralatan pendukung produksi ini ada kompor dan wajan besar, rak jemur, timbangan digital, saringan minyak, dan lainnya. Selanjutnya, untuk jadwal operasional dari keripik sale pisang Salehoi ini menggunakan sistem produksi pre-order ya, yang dikumpulkan per batch. Jadi produksi itu tidak dilakukan setiap hari, melainkan sesuai dengan jadwal pesanan yang terkumpul. Nah, berikut adalah jadwalnya. Jadi dari hari Senin sampai Rabu itu kita adalah waktu pengumpulan PO dari reseller dan konsumen sekitar melalui WhatsApp, Google Form, atau marketplace lain seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu di hari Kamis kita membeli bahan baku dan memulai persiapan produksi. Di hari Jumatnya kita mulai produksi batch-nya. Di hari Sabtu lanjut produksi. Di hari Minggu baru kita selesai dan pengiriman ke reseller, ke pembeli langsung atau ke pembeli yang pre-order.
Selanjutnya, bab 5 ada rencana keuangan. Berikut adalah estimasi biaya awal untuk memulai usaha keripik sale pisang Salehoy. Diperlukan biaya awal yang mencakup bahan baku produksi, perlengkapan, serta kemasan dan promosi. Nah, yang pertama ini ada biaya tetap atau fixed cost. Berikut adalah alat-alat yang mendukung produksi, antara lain ada kompor gas portable, wajan besar, timbangan digital, alat pres kemasan, baskom plastik, peralatan masak lainnya seperti sutil, pisau, dan lain-lain. Selanjutnya ada biaya variabel berupa biaya produksi per batch yang meliputi biaya untuk pisang raja, tepung beras, tepung terigu, tepung maizena, garam, gula, minyak goreng, baking powder, vanili bubuk, dan air. Totalnya itu sekitar 198 ribuan. Untuk biaya kemasan dan promosi, kita menggunakan standing pouch 250 gram, stiker logo dan komposisi. Lalu kita juga mengadakan paid promote di Instagram di salah satu akun organisasi kampus. Itu 15.000 per harinya untuk 1 kali story dan 1 kali feeds. Karena kita pre-ordernya dibuka dalam 3 hari, jadi promosinya juga dalam 3 hari, yaitu 45.000. Selanjutnya ada paid promote di Twitter. Itu nanti paid promote-nya di akun base-base besar kayak Bestanya RL dan lain. Nah, itu 1 kali tweet di keep 1 hari itu 25.000. Itu udah bonus followers untuk nambah followers akun penjualan. Jadi totalnya 160.000. Total keseluruhan estimasi biaya awal ada di 1.594.000. Lalu untuk penentuan HPP-nya didapatkan sebesar 18.000 per unit, dan kami akan mengambil keuntungan sekitar 40%, yaitu dengan harga jual 25.000. Maka analisis BEP atau break even point-nya itu dengan harga jual 25.000 per unit dan HPP sekitar 18.000 per unit, maka bisnis akan mencapai titik impas ketika menjual sekitar 173 unit keripik pisang Sale. Nah, sumber modal dari keripik pisang Salehoy ini pendana. Awalnya diperlukan sumber pendanaan sekitar 198.000 per batch produksi. Nah, sumber modalnya ini dari modal pribadi atau dana saya sendiri, yaitu 50.000, dan alat produksi lainnya seperti kompor, wajan yang sudah disebutkan tadi. Lalu karena ini sistemnya pre-order, jadi kita juga menerima DP dulu nih dari orang-orang yang memesan. Minimal itu kan 20 pesanan per batch. Jadi kalau DP-nya 50% sekitar 250.000. Lalu titipan modal reseller. Jadi nanti reseller juga DP dulu ke kita sekitar 30.000. Berdasarkan hasil proposal ini dapat disimpulkan kalau misalkan produk camilan tradisional keripik sale pisang memiliki potensi besar nih untuk dikembangkan menjadi produk yang lebih modern. Salehoy ini hadir sebagai solusi terhadap minimnya pilihan cemilan sehat dan alami dengan mengandalkan bahan baku lokal berkualitas serta proses produksi yang higienis dan ramah lingkungan. Nah, strategi pemasaran Salehoy ini menggabungkan pendekatan digital melalui media sosial dan marketplace dengan distribusi sistem pre-order dan reseller yang terbukti dapat menjangkau pasar yang luas tapi tetap menjaga efisiensi biaya. Sistem produksi yang berbasis batch dan pre-order ini memungkinkan efisiensi biaya yang besar dan pengendalian stok. Jadi nggak ada stok yang bakal terbuang sehingga resiko kerugian tuh lebih minim. Nah, perencanaan keuangan yang realistis dengan perhitungan HPP dan BEP yang sudah saya tunjukkan menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan dengan potensi impas pada penjualan 173 unit atau sekitar 8 batch produksi. Nah, di proposal ini juga ada aspek hukum, sosial, dan fungsionalis dari bisnis sesuai dengan ketentuan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah hukum bisnis. Untuk sarannya, harus ada pengembangan varian produk. Yang kedua, ada optimalisasi branding dan digital marketing, yaitu meningkatkan kualitas konten media sosial dan strategi promosi berbayar. Yang ketiga, manajemen produksi dan stok.
perlu dibuat SOP untuk proses produksi agar kualitas dan efisiensi kerja tetap terjaga karena kan saya mengelola sendiri. Yang keempat, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi bulanan dan evaluasi bulanan terhadap penjualan dengan cara mengirim form untuk mengetahui feedback dari pelanggan. Nah, untuk rencana tindak lanjut dari bisnis keripik sale pisang Salehoi ini, berikut adalah rencana tindak lanjutnya dalam jangka pendek di tahun 2025. Nah, rencananya pada Juli ini udah finalisasi desain, kemasan, dan cetak stiker. Lalu di Agustus nanti udah launching batch pertama via pre-order. Lalu di September sampai Desember mulai deh tuh yang namanya menganalisis produk dengan cara menambahkan varian rasa dan mengevaluasi pasar. Nah, baru di Januari tahun depan bisa mulai pendaftaran ke UMKM lokal dan toko oleh-oleh serta mengikuti event-event lokal. Dan di Maret bisa mengembangkan dapur produksi yang lebih besar. Jadi bisa stabil di lebih dari 200 unit per bulannya. Sekian, itu saja proposal rencana bisnis. Nah, berikut adalah gambar produk sale pisang Salehoi yang rasa original yang telah saya buat dan saya jual di tahun 2021 kemarin. Berikut adalah nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keripik sale pisang Salehoi. Nah, selanjutnya ada testimoni produk Salehoi di tahun 2021. Jadi Salehoi ini sudah terbukti enak, modern, kaya gizi, dan meyakinkan untuk dilanjutkan sebagai bisnis. Sekian, itu saja proposal bisnis produk keripik sale pisang Salehoi yang saya buat. Diharapkan bisnis ini bisa berjalan dan konsisten untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih.